Ratusan pedagang Pasar Bogor menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan long march dari pasar hingga ke Gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Massa membentangkan spanduk berisi kalimat protes atas keputusan pengelola pasar yang akan merevitalisasi Pasar Bogor dalam waktu dekat. Para pedagang menolak keras direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Mereka menilai surat yang dikirimkan pengelola pasar untuk mengosongkan lahan sebagai bentuk ancaman dan relokasi akan merugikan pendapatan para pedagang. Mereka memasang atau mengeluarkan surat edaran yang berupa, di dalamnya itu berupa ancaman, Pak. Kalau menurut kami itu adalah ancaman karena di dalamnya satu yang pertama itu bahwa pasar itu akan beroperasi untuk terakhir itu tanggal 6 Juni. Jadi setelah 6 Juni itu tidak ada operasional. Sementara Pemkot Bogor menyebut langkah relokasi diambil untuk meningkatkan pelayanan karena area pasar akan segera dikosongkan untuk dilakukan pemugaran. Suatu saat nanti Pasar Bogor itu akan dilakukan revitalisasi. Nah, langkahnya adalah satu, melakukan relokasi para pedagang, ya, yang basahnya pindah ke Jambu 2, kemudian yang keringnya pindah ke Sukasari. Nah, sampai saat ini sudah banyak pedagang yang daftar di Pasar Sukasari dan di Pasar Jambu 2. Usai menyampaikan aspirasinya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib, namun mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ayah dari Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM hingga tewas, buka suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo diwarnai dengan intervensi oleh teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menargetkan 3 poin dalam laga hidup mati melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, bentrokan pecah saat petugas keamanan Taman Mini Indonesia Indah menertibkan pedagang di gerbang pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur. Jangan main dari tangan. Jangan ada main tangan, jangan ada main tangan. Ketegangan terjadi saat puluhan pedagang yang biasa berjualan di pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur tiba-tiba dilarang berjualan dan diusir oleh pihak keamanan Taman Mini. Bapak, sesudah dikeroyok. Iya. Ya, udah. Selain melawan, sejumlah pedagang juga memaki perwakilan dari pihak TMII. Jangan. Jangan. Tak jauh dari lokasi, seorang petugas keamanan juga menjadi sasaran emosi pedagang. Pedagang juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan bentrok dengan petugas keamanan TMII. Menurut para pedagang, kericuan terjadi lantaran mereka tak terima diusir secara kasar. Iya Pak, saya baru nyampe, pantas sabar ya Pak ya. Beresin semua, kata dia gitu. Udah tahu lu nggak boleh dagang, kata dia gitu. Masih aja lu dagang di sini. Pak, saya orang sini Pak, bukan orang mana. Bapak lompat pagar udah rumah saya, kata saya gitu. Lu udah nggak boleh dagang, masih dagang aja. Lu katanya lapor aja sana ke kedutaan, dia mau ke kedutaan, kata dia gitu Pak. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Taman Mini Indonesia Indah maupun pihak kepolisian setempat.
Kericuan juga terjadi di desa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Merasa terganggu dengan bau yang tak sedap, warga menggeruduk kandang ayam potong dan membakar ban bekas serta menyulut kembang api di area kandang ayam. Warga juga langsung mencaci pengelola kandang karena dianggap keberadaan kandang ayam mencemarkan lingkungan sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah narapidana lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah kabur. Salah satu napi bahkan menyerang petugas dengan parang. Insiden kaburnya narapidana terjadi saat jam besuk di lapas kelas 2B Nabire pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam rekaman CCTV lapas Nabire, terlihat seorang napi berada di pintu jaga yang menghubungkan area dalam lapas dengan bagian luar. Napi itu tampak mengenakan baju merah dan celana pendek hitam. Saat ditahan oleh petugas, napi tersebut tiba-tiba menyerang dengan sebilah parang. Petugas itu sempat berupaya menahan serangan dengan menggunakan tangannya. Hingga kini, petugas masih berupaya memburu napi yang kabur tersebut. Dari Nabire, Papua Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kasus perampokan menimpa Pasutri di Serang, Banten, polisi mendalami penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Keluarga suami korban mendesak polisi segera mengungkap identitas pelaku. Tim gabungan dari Inafis Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polda Banten melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan pasangan suami istri yang diduga menjadi korban perampokan di Kecamatan Walataka, Kota Serang, Banten. Keluarga suami korban mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkapkan dan menangkap pelaku yang diduga melakukan perampokan hingga menewaskan korban perempuan. Sementara itu, kakak kandung suami korban membantah kabar yang menyebutkan adanya perselisihan soal jual beli tanah. Masalah jual beli tanah, setahu saya ya, adik saya bukan menjual tanah, malah membeli ya. Tapi setahu saya masalah jual belinya nggak ada permasalahan kok sampai sekarang. Jadi kalau masalah beli tanah, adapun berita-berita di media sosial yang kurang enak kalau itu hoax. Kita dari pihak keluarga mengklaim itu bahwa itu hoax ya. Dan kami pastikan itu tidak benar. Hingga kini suami korban masih belum dapat dimintai keterangan karena kondisinya masih trauma. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Avandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil milik tersangka Cristiano Pangarapenta Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat nopol mobil tersangka dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan dua pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Diketahui kecelakaan maut terjadi pada Sabtu dini hari. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Cristiano Tarigan menabrak motor Argo dari belakang. Pelaku Cristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi, sementara Cristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Setiabudi Tarigan, ayah dari Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM hingga tewas, buka suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Ia meminta maaf kepada keluarga korban dan menyerahkan kasusnya ke tangan polisi. Ayah Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM muncul ke publik. Ia meminta maaf atas tragedi yang terjadi dan memastikan anaknya tidak dalam kondisi mabuk saat kejadian. Setiabudi mengaku baru muncul ke publik untuk menghormati keluarga korban yang sedang mengalami duka yang mendalam setelah kehilangan Argo. Selain itu, ia juga sedang mendampingi anaknya yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas nama Kristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sesungguhnya putra saya Kristiano berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar untuk menolong korban Ananda Argo. Dan sampai dengan aparat kepolisian tiba di lokasi, Kristiano tetap ada di lokasi kejadian dan tidak melarikan diri. Setelah itu, Kristiano dibawa oleh aparat ke Polresta Sleman. Sementara itu, keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibunda almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Total korban tewas bertambah menjadi 20 orang. Upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Pada Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari eskavator. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di area tersebut. Hijau ini dan tadi ditemukan lagi satu mayat. Tapi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arja Minang. Tadi di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Total hingga kini sebanyak 20 korban tewas telah dievakuasi dari area longsor. Petugas kini memfokuskan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang masih tertimbun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat imbas peristiwa longsor yang memakan korban jiwa. Menyangkut dengan tambang, hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya. Sebelumnya, pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi bersama tim cepat tangkap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan. Pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut.
Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya kepada IUP Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut KSO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Berdasarkan data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, lokasi kejadian memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sejak tanggal 5 November 2020 dengan luas 9,16 hektar. Selain itu, di area tambang Gunung Kuda terdapat 4 perizinan. 1 diantaranya adalah milik Al-Azhariyah, 2 milik Kopontren Al-Islah, dan 1 diantaranya masih tahapan eksplorasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan bantuan dan santunan kepada seluruh korban longsor Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Para korban luka, meninggal dan hilang dari musibah longsornya Gunung Kuda Cianjur, Jawa Barat mendapatkan bantuan. Bantuan dan santunan yang diterima oleh para korban senilai puluhan juta rupiah dari Pemprov Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak Kapolda? Pak Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah, itu udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya itu. Selain santunan, Deddy Mulyadi juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal dan menjadi korban longsor. Tercatat data sementara, jumlah korban meninggal 20 orang, 8 luka-luka dan 5 orang hilang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sidang gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo diwarnai dengan intervensi oleh teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.